saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Selamat sore, Shalom Cornerstone. Waduh, anak muda, ya kan, malam minggu harusnya semangatnya lebih dari hari Senin sampai Jumat ya. Sekali lagi ya, oke? Lebih semangat ya. Shalom Cornerstone. Coba saya mau teman-teman semua di tempat ini toleh di samping kanan kirinya. Senyum, kasih senyum paling terbaik, bilang Happy Valentine's Day. Valentine's Day.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama teman-temanku, pada kesempatan sore malam hari ini kalau kita dikasih sama Tuhan, cinta yang begitu besar buat setiap kita datang di tempat ini. Kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh menyertai setiap kami sampai detik ini Bapa. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan cinta-Mu Tuhan, yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami, penyembahan kami Tuhan, semuanya berkenan hanya di hadapan-Mu saja. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Satu kali lagi pujikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
mengutus dalam kami Tuhan.
for your perfect love, for your crazy love, God. Thank you. Kalau Engkau mencintai setiap kami apa adanya kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan gandengan tangan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna. Mari sambil kita bangkit berdiri perlahan teman-temanku. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan pujian kami, sembah kami. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu
suara kami. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di setiap langkah kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kau Allah yang selalu pegang tangan kami, Kau Allah yang selalu ada di sisi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas cinta-Mu yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Teman-temanku, mari sejenak kita ambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Apapun proses yang sedang kau hadapi saat ini, musim yang sedang kau hadapi, segala pergumulanmu, di gunung maupun di lembah, dimanapun kau berada saat ini, mari ingat kasih Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kita. Dia yang selalu setia menyertai engkau. Kasih setianya selalu ada bersama setiap kita. Betapa kita tidak bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, oh mari bersyukur sore hari ini. Mari datang ke hadapannya dengan hati yang penuh kagum akan Tuhan. Oh Tuhan,
kasih-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu, semuanya oleh karena Engkau Tuhan. Haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Lagi katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Oh, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Oh, selamanya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan setiap kami, yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, lebih lagi sama-sama kita berkata, amin. Betapa cintanya yang sangat luar biasa itu memenuhi setiap hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Hey! Woo! Memang Kau sangat menyayangi setiap kami Tuhan. Sehingga cinta-Mu tidak pernah tergeser dalam kehidupan kami. Akan ku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berbakti temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat kedua tanganmu, katakan. Oh, ku dambah hati-Mu. Oh, inilah hidupku. Come on, chorus on, hey! Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kau
You're so good to me, Lord. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat hati-Mu. Di hari yang istimewa ini kita diingatkan kembali bahwa cintanya Tuhan Yesus tidak akan pernah pudar buat teman-teman dan saya yang sangat katakan amin. Biarlah cintamu, kasih dan setiamu tetap tinggal selama-lamanya dalam hidup dan hati kami, Tuhan. Tangan sama-sama, hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat. Satu kali lagi lebih semangat kalian. Hanyalah untukmu segenap hatiku akan kebaikan. Amin. Dan nafasku ceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam Haleluya. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan Yesusku baik. Haleluya. Yesusku baik. Yes. Ah, Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu bersyukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Sing. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sing with me. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Anak muda siap, kita meloncat bersama. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
setianya, kasih setianya. Haleluya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau tetap bersyukur karena kebaikan-Mu selalu beserta dengan kami. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari siap melompat, semua melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih lagi katakan, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, kami memuji Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami merasakan kasih-Mu nyata buat setiap kami. Yang percaya katakan amin. Mari sore hari ini teman-temanku, sambil tepuk tangan tinggi-tinggi buat Allah kita. Kita berikan semangat yang lebih lagi buat Allah kita. Dengannya berlari, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun apa? Namun kau yang sebenar. Oh, hanya kau yang terbenar. Amin. Walau badai menghadang, bahkan bumi pun bergoncang. Bumi pun bergoncang. Sambil angkat tangan kita teman-temanku. Namun kau terus menjaga. Siap melompat ke lesun. On three. One, two, 3, 4. Di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Namun apa? Kau dan saya dijagai teman-temanku. Siap melompat lagi pada song. 1, 2, 3, go. Di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Oh, sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku. Oh, hey. Kasih-Nya ya dan amin. Ya buktikan dengan karya salibnya teman-temanku. Mari bersama-sama sore hari ini kita buktikan bahwa kita juga cinta sama Tuhan. Yang mau cinta sama Tuhan boleh sambil tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita teman-temanku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Oh, anak-anak muda bisa lebih keras. Sungguh nyata kasih-Mu panjang hidupku, segenap hatiku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu
Sebelum duduk teman-temanku, toleh kanan kiri muka belakang katakan, Yesus sayang loh sama kamu. Silakan duduk kembali teman-temanku. Dia Allah yang baik. Kasihnya setia buat setiap kita. Kasih yang gak pernah gagal. Kasih yang gak pernah berhenti untuk engkau dan saya teman-temanku. Mari sore hari ini kita sama-sama bawa hati kita. Tunjukkan kalau kita juga cinta sama Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu ini teman-teman. There's no silver or gold and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Sambil angkat tangan kita, katakan Jesus. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I've got all I need in your unending love, in your unending love. Your love, Jesus. Letting go of my pride, I lay down my desire just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Mari panggil namanya teman-temanku. Sing Jesus. Jesus, nothing compares that rescues me. You're my Savior, Savior, now and forever. Oh, sing, sing Jesus, 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 nothing compares
tempat ini tidak ada satupun yang tidak merasakan kebaikan Tuhan, teman-temanku. Siapa yang bahkan sampai hari ini merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama perlahan kita bangkit berdiri. Dia sudah baik, kasihnya nyata, kasihnya gak pernah berhenti, bahkan kasihnya gak pernah gagal buat setiap kita. Oleh sebab itu sore hari ini teman-temanku, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Mari sama-sama kita cinta juga sama Tuhan. Sama-sama kita juga sayang sama Tuhan kita. Berikan hatimu, berikan jiwamu, segenap hidupmu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku. Panggil namanya, panggil namanya. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is on. Sing Jesus, Jesus. Tidak ada hal yang lain yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan. Savior, now and forever is on. Ooh, come on, sing Jesus, Jesus. Nothing compares to this grace that rescues me. Oh, you're my Savior. Now and forever your faith. Oh, life. Come on, sing Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nothing compares to this grace. Oh, I love you, Lord. Say you're my Savior. Now and forever your faith is all I see. Now all I am, I lay at your I'm humble by the wonder of one thing I know, how far now wide in your hand love, in your hand love. Now all I am, I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, how far now wide in your hand love. Lagi teman-temanku. Oh, now all I am, I'm humbled by the wonder of one thing I know, how far now wide in your hand love, in your hand. Now all I am, I lay it. I'm humbled by the wonder of one thing I know, one thing I know, how found in your unending love. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah pertemukan kami kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu di tempat ini Bapa, tercurah untuk setiap dari kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami sekali lagi boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu Bapa.
Dan juga sebentar kami diizinkan untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu Tuhan. Kau jamah seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Yang berbeda dari apa yang ditawarkan dunia. Yang berbeda dari apa yang kami rasakan selama ini di dunia. Tetapi biarlah anugerah-Mu yang turun untuk setiap dari kami Tuhan. Mengubahkan hidup kami. Bukan hanya hari ini Bapa. Bukan hanya seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan Tuhan. Tapi untuk seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, beracara di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu nama kita telah berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Cornerstones. Silakan duduk. Oke, tema bulan kita bulan ini seperti setiap tahun ya. Kalau tema bulan Februari itu pasti ada love-nya gitu. Ada love-nya. Kita akan bahas tentang kasih gitu. Tema bulan kita adalah God's love atau kasihnya Tuhan. Setiap tahun bulan Februari itu memang dikenal dengan bulan kasih sayang karena ada Valentine. Dan pas banget gitu ya. Pas banget ibadah kita ini bertepatan dengan hari Valentine itu sendiri. Bawa coklat semuanya? Atau ada yang main curang gak bawa tapi pun pingin terima gitu ya. Cuma ambil undiannya aja. Enggak ya, bercanda. Jadi bulan Februari itu adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Dan aku berharap setiap dari kita juga merasakan kasih sayang di tempat ini. Dan firman hari ini pun akan belajar tentang kasih sayang juga. Tapi kita gak mau belajar yang kayak ecek-ecek gitu ya. Kita gak mau belajar tentang kayak, oh ya aku mengasihimu gitu. Oh kamu mengasihi aku mengasihimu. Kita akan belajar sesuatu yang lebih dalam mungkin hari ini. Sesuatu yang mungkin cukup sensitif untuk dikupas-kupas gitu ya. Tapi aku berharap dengan apa yang disampaikan hari ini gitu ya. Firman Tuhan yang rindu untuk disampaikan hari ini. Itu boleh membawa kita untuk semakin mengenal kasih Tuhan itu seperti apa sih. Kasih Tuhan itu beda loh dengan kayak Valentine yang kita rayakan hari ini gitu. Kasih Tuhan itu menawarkan sesuatu yang lebih. Dan itu akan kita pelajari hari ini. Boleh ditampilkan judulnya di slide di depan. Kita akan baca bareng-bareng ya judulnya ya. Bisa dibaca? 1, 2, 3. Kon. Bahasa apa itu guys? Bisa dibaca gitu ya? Gak bisa? Gimana ini? Ini tak ajarin ya. Namanya bacanya itu heset. Ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Heset. 1, 2, 3. Nah. Belajar guys makanya. Aku juga belajar tadi malam. Anyways gitu ya. Anyways gitu. Hari ini kita akan belajar tentang heset ini. Heset ini maksudnya apa sih? Heset ini belajar tentang kasih perjanjian. Heset ini belajar tentang kasih setianya Tuhan. Sebenarnya arti heset ini bisa diartikan juga kita sebagai manusia mengasihi Tuhan. Nah itu bisa pakai kata heset. Tapi biasanya lebih common gitu ya, lebih sering dipakai. Kata heset ini dipakai untuk kasihnya Tuhan terhadap manusia atau terhadap kita. Ayat hari ini adalah ayat yang terkenal banget. Aku akan bacakan, mungkin teman-teman bisa mendengarkan lebih dahulu. Kalau ada yang ingat, ada yang tahu gitu ya, itu lebih baik. Aku akan bacakan ayat hari ini. Ayat hari ini berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Familiar? Pernah dengar? Ayat yang barusan kita baca itu ayatnya berasal dari satu kitab di dalam Alkitab yang namanya Kitab Ratapan. Dan Kitab Ratapan itu ada 5 pasal. Jadi satu kitab itu ada 5 pasal dan ayat yang barusan kita baca itu ada di pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ke-23. And fun fact gitu ya. Fun fact, deklarasi atau sebuah pengakuan iman di dalam kitab Ratapan dari 5 pasal itu muncul pertama kali di ayat yang barusan kita baca ini. Di pasal ketiga ayatnya ke-22 sampai 23. Jadi sepanjang ya itu sudah lebih dari setengah jalan gitu ya. Bahkan sampai pasal 3 di ayat-ayat awal pun gak ada kata-kata pengharapan gitu. Munculnya baru di tengah-tengah gitu ya. Baru di tengah-tengah kitab Ratapan baru muncul yang namanya pengharapan. Sedangkan ini cukup ironis sebenarnya. Kita kan orang Kristen itu terkenal sebagai orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Bener ya? Kayak sering ditawarin gitu ya kayak ayo ikut gereja. Kita kalau ikut gereja tuh gak punya uang juga tetap damai gitu. Kita tetap penuh sukacita. Gitu. Tapi di dalam Alkitab kita sendiri ada satu kitab yang khusus gitu ya. Ada satu kitab yang namanya Kitab Ratapan. Kitab yang sedih-sedih gitu ya. Kitab yang aku gak bisa bilang ngenes gitu ya. Ngenes itu beda gitu ya. Kitab yang membawakan kedukaan gitu. Dan dalam tanda kutip parahnya lagi dalam kitab ini sendiri
nggak ada pengharapan sama Tuhan selama 1, 2 pasal, lewat 3 pasal juga hampir nggak ada. Di tengah-tengah baru diomongin kayak ini loh. Penulisnya ngomong aku mau berharap sama Tuhan dengan ayat tadi. Gitu. Memang pasal 1 sama pasal 2 itu ada doa-doanya, ada. Tapi lebih banyak mereka bahas, lebih banyak penulisnya itu membahas tentang kehancurannya Yerusalem. Lebih banyak membahas tentang murkanya Allah. Bagaimana dia rasanya kayak dimurkai sama Allah. Kitab ini tuh tercipta gara-gara Yerusalem pada waktu itu dikalahkan sama Babel gitu. Tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sudah lama banget. Karena suatu kedukaan yang besar akhirnya kitab ini ditulis. Dan kitab ini, penulis kitab ini terutama di pasal 3 yang kita baca barusan. Itu mengekspresikan, bukan kekecewaan, rasa sengsaranya dia di hadapan Tuhan. Rasanya tuh kayak dia tuh dimusuhin sama Tuhan. Seperti yang aku bilang tadi, orang Kristen itu terkenal dengan kasihnya, dengan damai sejahteranya. Tapi ada gak yang di sini yang pernah merasa kayaknya aku dimusuhin sama Tuhan deh gitu. Kok aku ini kayaknya satu versus semesta gitu. Aku rasanya hidup ini kayak gak sebaik temanku, hidupku lebih susah, masalahku lebih banyak gitu. Tuhan ini kayaknya gak berpihak kepadaku. Tuhan ini ngatur hidupku kayaknya manusia kurang 1 tak tambahin David gitu. Kayak yes buat bonus aja gitu. Merasa kayak Tuhan melawan kalian gitu. Tuhan melawan kalian. Dulu aku pernah mikir bahwa orang gitu ya, orang yang sedih, orang yang jatuh dalam mungkin depresi, orang yang jatuh dalam rasa stres gitu. Orang yang kecewa sama Tuhan, orang yang merasa dia dimusuhi sama Tuhan, itu bukan orang Kristen yang sejati. Tapi ternyata dari ayat ini aku diajarkan sesuatu yang berbeda gitu loh. Ternyata orang benar itu bisa loh merasakan hal seperti ini. Ternyata anak Tuhan itu bisa loh merasakan hal yang seberat ini. Bahkan kalau teman-teman baca di pasal 3, itu penulisnya ngomong aku ya, dia pakai kata aku sengsara gitu. Aku dimusuhi sama Tuhan. Aku merasa aku dipagerin sama Tuhan sampai aku gak bisa apa-apa. Aku doa, aku minta tolong sama Tuhan, aku gak didengar sama Tuhan. Pernah doa seperti itu gitu. Aku dulu mikir orang yang doa seperti itu gak sungguh-sungguh kenal sama Tuhan. Aku dulu mikir orang yang kecewa sama Tuhan, orang yang bisa jatuh dalam kayak relationship-nya sama Tuhan itu seakan-akan musuh gitu ya. Seakan-akan gak disayang sama Tuhan, berarti dia gak kenal kasih Tuhan yang sejati. Tapi ternyata orang benar juga bisa merasakan hal seperti ini. Dan kalau teman-teman merasakan hal yang sama, engkau tidak sendiri gitu. Kita gak sendiri, mungkin hari-hari ini, ya aku tahu gitu, hari ini kita datang mungkin dengan sukacita gitu, hari ini hari Valentine, kita habis ini tadi tukeran coklat, nanti juga akan terima coklatnya masing-masing gitu. Kayak datang dengan penuh sukacita, tapi mungkin pulang dari tempat ini masih ada beban yang lain yang kita bawa gitu. Kita kalau kemana-mana masih kepikiran masalahnya kita, tapi itu gak apa-apa gitu loh. Teman-teman itu gak sendiri, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kalian, kayak kalian ngerasa, kayak hidupku ini kayaknya dimusuhin banget deh sama Tuhan. Karena pada kenyataannya orang benar bisa merasakan hal seperti itu. Dan itu fase-fase yang paling gak enak lah dalam kehidupan. Pada waktu ini tuh kita rasanya Tuhan itu jauh banget. Sampai akhirnya muncul ayat ini gitu. Ayat 22 sama ayat 23. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kenapa tiba-tiba bisa muncul gitu? Kenapa dari pasal pertama, pasal kedua gak ada pengharapannya. Kenapa tiba-tiba muncul? Sebenarnya ya ayat yang harusnya terkenal itu gak cuma 2 ayat ini tadi gitu. Mungkin ada di depannya. Sebenarnya gak cuma 2 ayat ini aja. Harusnya ada 1 ayat lagi, harusnya ada 3 ayat yang menjadi ayat terkenal gitu. Yaitu ayat 21, ayat 22 dan 23. Mungkin bisa ditampilkan di slide ayat 21. Akan aku bantu bacakan. Ratapan 3 ayat 21 berkata, tetapi hal-hal yang kuperhatikan oleh sebab itu, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Baru dilanjut, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Most of the time gitu ya, kita pakai ayat 22 sama 23 untuk jadi motivasi gitu ya, untuk jadi pengharapannya kita. Tapi mungkin kita gak benar-benar tahu sebenarnya ayat ini tuh lebih powerful dari yang kita kira. Kalau kita cuma menghafal 2 ayat tadi, itu mungkin jatuhnya kayak kata-kata motivasi belaka gitu.
Tapi kalau kita baca, kita hafalin sampai ayat yang ke-21 ini, 3 ayat ini, kita akan lebih ngerti ternyata ada sesuatu loh yang bisa dipakai gitu. Ternyata ada perhatian loh yang bisa di-shift gitu loh. Ternyata ada perhatian yang harus diubah dari cara pandangnya kita. Gimana sih caranya pengharapan? Kuncinya itu ada di ayat 21 ternyata. Kita harus mengubah hal-hal yang kita perhatikan. Bukan kita cuman berharap kayak, aku harus melihat sesuatu terjadi dulu gitu. Aku harus melihat mujizat terjadi dulu. Aku harus melihat setidaknya situasiku membaik lah gitu. Mungkin yang kuliah di sini, aku harusnya setidaknya bisa melihat nilaiku ada yang naik gitu. Baru aku bisa berharap, oh kayaknya IP ku aman deh. Kayaknya aku harus melihat ada CV yang keterima deh di tempat interview. Baru kayak, oh kayaknya Tuhan masih bisa buka jalan deh. Gitu. Oh kayaknya aku harus ada cowok yang suka sama aku dulu deh. Baru kayaknya aku punya harapan untuk dalam punya suatu relationship gitu. Kita berharap gitu ya, kita berharap untuk situasi itu jadi lebih baik dahulu. Tapi ternyata pengharapan yang kita punya itu harus kita pegang sebelum situasinya berubah. Kita berharap itu bukan karena situasinya berubah. Kita berharap karena Tuhan, karakter Tuhan itu gak pernah berubah. Aku mau tanya, yang pernah, aku gak tahu ya, menurutku ya semua orang itu pernah ngempeng. Kalian tahu ngempeng gak? Mimi cucu itu loh guys, yang pakai sedotan, pakai dot. Semua pernah minum pakai dot? Angkat tangan dong yang pernah. Oh, oke, majority pernah semua berarti. Oh ya, aku tidak sendiri gitu. Aku salah satu orang yang kayak alumni dot paling lama gitu ya. Aku lulusnya lama dari dot. Jadi aku ngedot itu sampai kayaknya seingatku itu kelas 5 SD gitu. Kalian kok ngejudge banget ya kayaknya. Aku selesai ngedot tuh 5 SD kayaknya. Jadi adekku, mana Tommy? Tommy tuh, itu Tommy di sana. Harusnya dia tahu gitu, dia tuh sudah berhenti ngedot. Dia tuh berhenti ngedot duluan. Jadi kokonya ini belakangan gitu. Dia tuh udah berhenti ngedot duluan. Aku sampai kelas 5 kalau gak salah. Kelas 5 tuh masih seneng ngedot. Karena enak guys, kayak enak gitu loh. Sampai akhirnya mamaku melakukan cara paksa gitu ya. Dot-dotku itu digunting-guntingin gitu ya. Bukan disembunyi lagi, digunting gitu. Supaya gak enak, supaya keras dan gak bisa dipakai lagi. Sampai akhirnya kayak harapanku hilang gitu. Gak bisa ngedot lagi. Tapi sebenarnya aku gak mau ngomong itu sih. Aku mau ngomong kayak gini. Pernah gak teman-teman waktu balita gitu ya. Kan pasti mostly aku ini kasus khusus gitu ya. Aku lulusnya lama gitu ya. Aku lulusnya bersemester-semester. Kelas 5 aku baru lulus gitu. Tapi teman-teman mungkin balita gitu ya. Atau mungkin kelas 1, kelas 2. Itu sudah gak ngedot lagi. Bahkan paling lama mungkin kelas 3 itu masih ngedot. Mungkin masih balita gitu masih ngedot. Habis itu sudah berhenti. Nah, biasanya kan yang diminum itu susu ya kan. Biasanya yang diminum itu susu. Pernah gak teman-teman waktu balita, teman-teman gak bisa tidur malam-malam kayak mikir, aku ini sudah besar, aku bukan bayi lagi. Aku harusnya kerja supaya bisa beli cucu gitu. Terus besok minum cucu apa kalau aku gak kerja gitu. Pernah mikir kayak gitu? Pernah? Kalau iya kayak kalian bayi luar biasa gitu. Kalian balita luar biasa gitu. Pasti kita gak pernah mikir kayak gitu. Meskipun kita gak kerja gitu, kita tahu aja besok aku lapar pasti aku bisa minum cucu gitu. Yang aku mau sampaikan adalah bayangin kalau misalnya kita jadi balita gitu ya. Kita jadi balita, kita berharap gitu ya. Kita berharap, kita ngomong sama papa mamanya kita, Pa, Ma gitu. Sebelum aku tidur gitu ya, harus ada cucu di sebelah kananku gitu, di sebelah kiriku. Di atas ranjangku harus ada cucunya gitu. Supaya aku bisa tenang. Jadi tahu aja kayak, oh aku besok bangun pagi aku sudah minum susu gitu. Aku sudah bisa minum susu. Kita gak kayak gitu kenapa ya? Kita kenapa gak pernah kepikiran kayak gitu? Harusnya secara logika kita bakal mikir kayak gitu loh. Karena kita percaya sama karakter orang tuanya kita gitu. Gak mungkin kita besok bangun pagi, kita kelaparan, kita gak dikasih susu. Gak mungkin. Karena kita percaya besok aku bangun, aku lapar ya papa mamaku pasti ngasih susu gitu. Sama kayak kehidupannya kita juga. Kamu percaya gitu ya, kamu punya pengharapan itu bukan karena kamu ngelihat semuanya itu sudah jadi baik. Tapi karena kamu tahu karakternya Tuhan itu baik. Bahkan pengharapan yang dikasih lagi dalam ayatnya ini, aku nggak taruh di sini gitu ya. Ada di kitab Ratapan juga, aku encourage kalian buat baca ya, buat teman-teman bisa baca pasal 3 itu bagus banget. Bahkan diomongin kayak,
kesengsaraan kita itu nggak akan selamanya gitu loh. Siksaan yang kita akan hadapi itu nggak akan bertahan selamanya, nggak akan terjadi untuk seterusnya gitu. Akan ada waktu gitu, akan ada waktu Tuhan tolong setiap dari kita. Dan satu yang perlu kita tahu juga, Tuhan itu nggak pernah enjoy gitu loh, biarin kamu kesakitan, biarin kamu sengsara. Tuhan itu nggak pernah enjoy, biarin kamu jatuh dalam masalah. Betul, kalau Tuhan, kalau dibilangin bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, betul, gitu. Itu betul. Tapi bukan berarti kayak Tuhan memang pingin kita untuk mengalami masalah. Tapi masalah itu sesuatu yang bisa bikin kita reap buahnya, bisa bikin kita memetik buahnya. Makanya Tuhan mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita harus hadapi masalah dalam hidupnya kita. Kita harus punya masalah gitu. Kita harus menghadapi masalah. Karena Tuhan tahu itu baik. Karena Tuhan tahu itu berguna buat kamu, bukan berarti dia enjoy gitu. Kayak kita penulisnya ratapan ini, kayak yang menulis ratapan, dia ngomong dia merasa dimusuhin sama Tuhan, dia merasa dia dicambuk sama Tuhan, dia merasa dia sangat sengsara, dia digeret ke dalam kegelapan. Itu bukan berarti Tuhan seneng-seneng gitu, Tuhan tertawa kayak melihat, untuk konteks saja yang dikaitkan sebagai penulisnya ratapan itu Yeremia, Nabi Yeremia sudah kenal ya. Bukan berarti kayak Tuhan menyeret-nyeret Nabi Yeremia dalam kesusahan, bangsa Israel dalam kesusahan itu sambil ketawa-ketawa, sambil senang-senang. Enggak gitu loh. Tapi masalah yang mereka hadapi itu karena Tuhan tahu baik buat mereka. Begitupun juga buat masalah yang teman-teman hadapi sekarang. Masalah yang teman-teman hadapi sekarang itu baik buat teman-teman. Aku gak tahu pergumulannya apa, aku gak tahu kesusahannya apa. Teman-teman yang tahu sendiri sama Tuhan gitu. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin, pengharapanmu itu datang bukan dari situasi yang membaik. Pengharapan kita itu datang dari karakter Tuhan yang gak pernah berubah. Dari Hesed ini tadi. Karakter Tuhan itu Hesed ini loh. Kasih setia, kasih perjanjian. Dan itu gak akan pernah berubah. Masa dimana kita mengalami disiplin gitu ya. Kita alami kegagalan, kita alami penolakan. Itu jangan kita anggap sebagai masa hukuman. Tetapi sebagai masa pembentukan. Karena aku tahu ya teman-teman di sini kan kita kan umurnya kayak mostly ya paling harusnya lebih banyak mungkin SMA sampai kuliah dan kerja gitu ya. Di masa mudanya kita itu diajarin sama Tuhan untuk dibentuk terlebih dahulu. Pasti yang di sini banyak banget yang mengalami pembentukan yang bagi kita semua kayak dar-der-dor gitu ya. Kayak dulu perasaan aku hidup gak gini-gini amat deh gitu. Umurku sudah terdengar lebih serius sekarang guys. Masalahnya lebih dar-der-dor sekarang. Tapi memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Kita dibentuk sama Tuhan itu di masa mudanya kita dan kita harus bersuka cita gitu. Ini waktu-waktunya kita dibentuk. Bukan cuman kamu tok, bukan cuman aku tok gitu loh. Semuanya teman-teman kita di sini, orang-orang lain di seluruh dunia yang umurnya masih muda itu dibentuk juga sama Tuhan dan kita mengalami masalah yang berat itu pasti. Kita mengalami masalah yang personal itu pasti. Tapi aku ajak kita untuk melihat itu dengan cara pandang yang berbeda. Perhatikan bukan masalahnya tapi perhatikan karakternya Tuhan. Tuhan ngasih itu tuh bukan dengan senang-senang gitu. Tuhan kasih itu tuh bukan jahil sama kamu. Tuhan ngasih itu tuh bukan jahil sama kita. Tapi Tuhan ngasih itu karena itu baik buat kita. Kalau kita ngelihatnya kayak gitu. Ada yang berbeda dari cara pandang kita sekarang kayak. Ternyata Tuhan gak seburuk itu ya. Kayak ternyata Tuhan gak sejahat itu ya. Ternyata Tuhan gak parah itu ya sama aku. Makanya di ratapan tadi, di tengah-tengah gitu ya, setelah dia ngomong tentang kesengsaraannya dia ngomong bagaimana Tuhan memusuhi dia, tiba-tiba muncul kata pengharapan. Dia ngomong bahwa ya aku percaya sama Tuhan gitu. Rahmatnya selalu baru. Karena dia shift fokusnya, dia ubah cara pandangnya, dia ubah cara pikirnya. Kayak, Tuhan itu gak seburuk itu lah teman-teman. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kasih sama kita. Apapun yang kita alami sekarang itu sudah disediakan untuk yang terbaik. Memang masalah bisa kita cari-cari sendiri gitu ya. Tuhan bisa mengizinkan masalah, tapi mungkin kita juga suka mencari-cari masalah sendiri gitu. Pernah lihat video yang kayak domba dikeluarin dari got terus dia lompat dia masuk lagi gitu. Apakah itu salah orang yang mengeluarkan? Enggak gitu loh. Itu ya dia sendiri yang lompat-lompat. Kadang kita juga gitu, kita masuk sama masalah yang kita cari-cari sendiri. Tapi enggak apa-apa gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu masa pembentukannya kita dan bersukacitalah. Kita enggak sendiri. Kita punya teman-teman di sini, kita punya Tuhan yang menolong kita senantiasa dan kamu akan diperlakukan dengan baik sama Tuhan selama masa-masa kesusahanmu. Meskipun kamu gak ngerasa kayak aduh Tuhan ini
gini banget gitu. Tapi kalau kita shift cara pandang kita akan melihat bahwa oh ternyata Tuhan itu sebaik itu. Aku mau ajak undang pemain musik untuk maju ke depan. Cepatkah teman-teman? Sangat cepatkah atau enggak ya? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada beberapa hal yang aku mau undang teman-teman untuk lakukan supaya kita bisa punya pengharapan dalam kehidupan ini, gitu, punya kasih dalam kehidupan ini. Karena sebenarnya judul firman hari ini tuh unfailing love. Tahu ya arti unfailing love ya? Kasih yang gak pernah gagal. Makanya aku bawakan tentang makanya aku membawakan ayat ini tuh dengan seperti ini. Karena mungkin kita susah belakangan ini untuk merasakan kasih Tuhan. Kita kemana-mana kita bawa masalahnya kita. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata kasihnya Tuhan itu gak pernah gagal. Karena karakter Tuhan itu gak pernah berubah. Meskipun situasimu kelihatan masih sama, karakter Tuhan itu gak pernah berubah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ayo introspeksi diri. Lihat, periksa hidupnya teman-teman. Apakah kita sedang jalan sama Tuhan? Atau mungkin kita jalan duluan dari Tuhan. Kayak Tuhan akhirnya di belakang. Kita terabas semuanya sendiri gitu. Kita bantai semuanya sendiri gitu. Atau mungkin kita mundur di belakangnya Tuhan. Kayak Tuhan terlalu jauh di depan sana, kita gak berani maju. Atau kita sudah jalan bareng sama Tuhan. Coba diperhatikan dalam situasinya masing-masing, dalam hatinya masing-masing. Gimana keadaanmu sekarang di hidup? Apakah kamu hidup bersama dengan Tuhan, jalan bareng sama Tuhan? Atau duluan, atau belakangan? Ayo balik lagi ke Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah pertama, bangun lagi kehidupan doamu. Mungkin yang belakangan ini sudah kayak on off, mulai lemah gitu ya. Mulai lesu gitu kehidupan doanya, dibangun lagi. Yang mungkin kehidupan penyembahannya mulai lesu, dibangun lagi. Yang mungkin fokusnya sudah bukan tentang Tuhan lagi. Aku tahu guys, jadi kayak dunia kita sekarang itu gak akan berubah jadi lebih baik gitu. Kita ada di dunia yang state-nya itu udah fallen gitu. Udah dunia yang jatuh dalam dosa. Udah dunia yang gak akan baik-baik aja gitu. Kita gak bisa berharap kayak we are the world, terus habis itu dunia itu akan pulih. Dunia itu akan semakin lebih baik. Justru semakin berkembangnya dunia ini gitu, semakin berkembangnya teknologi. Aku yakin teman-teman juga keep in touch lah sama sosial media. Kita sudah banyak melihat kayak tentang berita-berita di luar sana. Nanti di masa misalnya 2000 sekian akan terjadi apa, habisnya akan terjadi apa gitu. Terus kita bandingin diri kita dengan teman-teman yang atau mungkin orang-orang yang di luar sana yang jauh lebih sukses secara materi gitu. Tapi one thing for sure gitu lah, kayak aku mau mengingatkan, shift pandangan kita lah, shift fokus kita lah. Kita anak Tuhan, kita bukan anak dunia gitu. Boleh kita ditempatkan di tempat yang tinggi untuk memberkati orang lain. Misalnya kayak aku pengen jadi orang yang kaya gitu. Aku pengen jadi orang yang punya status gitu. Gak apa-apa gitu. Pakailah itu untuk memuliakan namanya Tuhan. Untuk memberkati orang-orang yang di bawah gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utamanya kita. Karena dunia ini gak akan semakin lebih baik gitu loh. The only love gitu loh. Yang gak pernah gagal itu cuman kasihnya Tuhan. Cuman kasih setianya Tuhan, cuman kasih perjanjiannya Tuhan. Kamu gak bisa cari uang untuk memuaskan kamu. Kita gak bisa cari fame untuk memuaskan kita. Kita gak bisa cari status untuk memuaskan kita gitu. Ayo kita fokus sama Tuhan sekarang. Jangan korbankan, jangan nomor duakan Tuhan. Pertimbangkan kembali kehidupan doamu. Pertimbangkan kembali relationshipmu. Pertimbangkan kembali kehidupan penyembahanmu sama Tuhan. Apa belakangan ini kamu menyembah sesamamu? Apakah kamu belakangan ini menyembah apa yang sedang kamu lakukan, pekerjaan yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu belakangan ini menyembah sekolahmu? Gak ada yang salah dengan sekolah. Anak Tuhan harus sekolah, harus rajin sekolah. Tapi banyak, bahkan pelayanan pun bisa jadi berhala. Dilihat masing-masing gitu. Apa yang jadi prioritas kita sekarang? Apakah Tuhan atau yang lain gitu. Aku ajak kita untuk bikin kehidupan yang benar-benar erat sama Tuhan. Jadi berbeda sama dunia. Tambah lama mungkin kita pasti akan dianggap semakin berbeda sama dunia. Kayak ini loh waktunya kayak krisis ekonomi, kayak please lah gitu. Kayak kamu ini masih ngikut Tuhan itu buat apa gitu. Gak ada uangnya ngikut Tuhan gitu. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik. Iman itu gak selalu selesai dengan solusi teman-teman. Iman itu bahkan mungkin lebih sering ya. Iman itu lebih sering selesai dengan pengharapan. Fun fact. Kita peratapan itu gak ditutup dengan solusi, gak ditutup dengan jawaban, gak ditutup dengan selesai cerita, Yerusalem dibangun kembali, enggak. Kalau teman-teman buka, kita peratapan itu ditutup dengan tanda tanya. Dia nanya,
semurka itukah Tuhan sama aku? Dia tanya, sudah dibuangkah aku dari Tuhan? Gitu. Sudah dibuangkah aku dari hadapan Tuhan? Tapi pusatnya itu di tengah tadi loh, di pasal 3 tadi loh, di pengharapannya. Masalahmu mungkin belum selesai, hidup mungkin gak akan semakin lebih baik gitu. Tapi di dalam Tuhan semuanya akan jadi lebih indah. Apapun yang kita alami, apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, kamu akan penuh dengan sukacita, kamu akan penuh dengan damai sejahtera. Gak akan selamanya kamu di bawah, Tuhan akan balikkan keadaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita satukan hati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kita sudah belajar tentang hesed Tuhan. Kita sudah belajar tentang kasih setiamu Tuhan. Kita sudah belajar tentang kasih-Mu yang gak berkesudahan. Kami sudah belajar tentang kasih Tuhan yang gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan. Kau limpahkan pengharapan yang baru Tuhan. Kami gak menuntut mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami gak menuntut semuanya berubah 180 derajat di depan mata kami Tuhan. Yang kami inginkan hanya Engkau Tuhan. Biarlah karakter-Mu semakin kuat. Kasih-Mu semakin kuat di dalam hati kami. Sehingga kami punya pengharapan yang baru. Kau yang pulihkan kami dari segala kesusahan kami Tuhan. Gak selamanya Engkau akan biarkan kami terbaring Tuhan. Kau akan angkat kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bukan untuk kemuliaan kami sendiri, bukan untuk dunia ini, tapi untuk Tuhan. Berkati orang jemaat di tempat ini, berkati teman-teman di tempat ini Tuhan. Siap dari kami di tempat ini Bapa untuk penuh dengan kasih. Sehingga kami boleh punya kekuatan yang baru untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Segala pergumulan yang dibawa oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini, Kau yang jawab Tuhan, pulang dari tempat ini ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, damai sejahtera dilimpahkan buat setiap dari kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus-Mu yang kerjakan Tuhan, bukan untuk hari ini aja Bapak, tapi untuk selama-lamanya. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Thank you guys, God bless you. Sama-sama teman-temanku, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, kita satukan hati, sekali lagi kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh menyertai setiap kami, ibadah kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi penyembahan kami, pujian kami Tuhan, itu semua hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang paling terbaik yang kami punya Tuhan. Semua itu untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Oke, sambil memberikan persembahan Shalom Cornerstone. Shalom. Boleh lagi angkat tangannya, Shalom Cornerstone. Wih, puji Tuhan ya Tempe. Puji Tuhan. Tim hari Ya. ini kayaknya rame banget ya. Iya betul, ini rame-rame pakai baju putih, pink gitu merah ya. gitu ya. Ada yang merah. kayak Ada acara saya. apa sih kita hari ini? Kita ada acara Valentine Day. Cornerstone Yeay. Special Valentine's Day. Spesial Valentine Day. Di sini Oke. ada yang di sini senyum-senyum semua ya, bahagia semua kayaknya ya. Siapa yang di sini bawa pasangannya? Bahagia banget. Itu bahagia banget ya. Iya, iya. Bahagia iya. banget ya. Bagus, bagus. Oke, kita mau menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir ya teman-teman. Boleh angkat tangan yang pertama kali hadir ke Cornerstone? Oh itu ada. Boleh kakak-kakak Asyar dibantu. Ada lagi yang dari sebelah sini. Ada lagi kakak-kakak Asyar. Di sebelah kiri panggung. Ini baru. Ada lagi, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada lagi? Ada di situ juga boleh dibantu teman-teman. Oke. Welcome semuanya buat yang baru pertama kali hadir ke Cornerstone. Yes. Sama-sama boleh nggak kita arahkan tangan kita ke teman-teman yang baru? Biar ini. Ada yang baru di sini, ada yang baru di situ, ada yang baru di mana-mana. Ayo arahkan tangannya. Sama-sama kita mau bilang welcome to Cornerstone. Siap? Yuk bisa ya. Saya 1, 2, 3. Welcome to Cornerstone. Kami sangat bahagia kalian
yang ada di sini Ya. ya teman-teman. Semoga kita bisa bertumbuh Amin. bersama-sama, kita Amin. bisa memuji Tuhan sama-sama, bisa mendengarkan firman, bisa saling menguatkan juga ya. tim. Betul, dan juga, juga bisa pelayanan bersama dengan kita Asik. semua. Nah, karena Bentar. kita ya, Buat teman-teman yang baru, kalian akan menerima kartu newcomer seperti ini. ya. Nanti kalian boleh tukarkan kartu ini ke kakak-kakak Asher setelah ibadah ya. Jangan dibawa pulang, kalian bisa tukerin. Kalian akan mendapatkan suatu gift di Valentine's Day ini. Wah, Asik. itu pasti menarik banget ya Menarik gitu. Jadi banget jangan ya. dibawa pulang, ditukarkan Jangan dibawa ya. pulang. Oke, Oh. selanjutnya Tempe. Selanjutnya kita mau mengajak teman-teman semua yang merindukan untuk pelayanan di sini ya. Kita membuka open recruitment pelayanan. Ini dia. Nah, ini ada banyak sekali, ada tim PAW. Nah, ini ada tim PAW yang bermain musik, bernyanyi gitu ya. Yang lebih merdu dari suara saya tentunya. Terus, bener dong. Ada juga teman-teman choir. Woo! Luar biasa. Luar biasa. Satu orang pakai mic kalah sama mereka semua ya. Terus juga ada teman-teman dari IMC. IMC, betul, IMC. Ya gitu ya, nyaring gitu ya. Mantap, semangat. Ada teman-teman dari sound juga di situ. Boleh suaranya teman-teman sound? Wow. Oke. Oke. Nah, ada juga teman-teman dari multimedia yang biasanya menampilkan semuanya di sini gitu ya. Video, foto juga. Foto, video juga gitu. Terus betul. ada teman-teman Asyer juga. Asyer suaranya. Ya. Hai. Ya, itu jauh soalnya. Jauh suaranya. Oke, terus juga ada yang sosmed juga. Sosmed, ya, Nah, sosmed. teman-teman sosmed juga bisa aja ya kan ya. Kurikulum Tempe. Kurikulum juga betul. Jadi ada banyak banget ya teman-teman. Kalau yang merasa rindu untuk melayani bersama-sama, boleh langsung tanya aja ke Asyer gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman. Yes. Kita tuh ada komunitas namanya Bethany Youth Community. Tepuk tangannya dulu dong. Apa sih Tempe? BYC itu, Bethany Youth Community itu apa, ngapain kita Bethany di Youth Community adalah situ? pemuda komunitas Bethany. Itu artinya doang ya. Translatannya ya. Oh iya, itu lebih ke Ya, artinya. jadi Ya. Bethany Youth Community ini tempat di mana kita akan bertumbuh Yes. di kelompok yang lebih kecil teman-teman. Betul, jadi Ya, bisa jadi, sharing-sharing, betul, bisa curhat betul. gitu ya. Bisa curhat, bisa menceritakan permasalahan hidupmu, permasalahan percintaanmu juga boleh ya. Itu dia. Dan juga nyari gandengan gitu kan. Nah. Kalau bonus itu bonus. Bonus. Ya, bukan wajiban. Tapi yang utama adalah kita sama-sama mau cari Tuhan bareng. Dan ini Betul. tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya. Ada Yes. di Pakon City, ada di Dharma Usada, Nginden, Rungkut, mana lagi? Ayo. Sidoarjo, Iya, Sidoarjo Polda juga ada. Chandra, Betul, Citraland, Surabaya Barat juga ada, Nah. Sedapul juga ada teman-teman. Jadi Betul. kalian kalau mau tahu BYC mana yang paling dekat sama kalian boleh tanya sama teman-teman Asher. Yes. Yes. Oke. Nah, Lanjut. selanjutnya, kalau tadi sempat ngomongin sosial media, kita ada sosmed di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini sosmed kita ya. Ini Betul. ada WhatsApp channel juga gitu ya. Ya. Jadi di WhatsApp channel ini bakal banyak kayak games gitu ya, Quiz. Terus juga reminder gitu ya, kalau semisal teman-teman lagi malmingan terus tiba-tiba ada notif. Jangan lupa ke Cornerstone ibadah ya. Atau hari Minggu, Yeah. disapa-sapa. Setidaknya kalau nggak ada yang ngechat, kita ngechat. Nah gitu, setidaknya kita bisa bantu chat, ada notifnya gitu ya, reminder. Terus juga Instagram, YouTube, dan juga kita ada TikTok. Yeay, Yeay, TikTok. nah ini TikToknya teman-teman. Boleh di scan ya teman-teman. Kalian follow sekarang juga. Boleh di scan ya, scannya pakai kamera, jangan pakai kris ya. Iya. Gak bisa ntar- ya, gak masuk. Gak bisa, gak masuk Bukan soalnya. pembayaran. Betul. Ya. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, Gitu. selanjutnya Yes. kita mau mengingatkan teman-teman sekalian untuk datang ibadah lagi di minggu Ya. depan tanggal 21 Februari ya teman-teman. 21, Kita betul. sama-sama beribadah lagi, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan
kita berharap mendapat sesuatu ya dari Cornerstone, dapat Betul. pengharapan yang baru kayak kata David tadi, bahwa sukacita baru Yes. dan juga damai sejahtera baru. Yes, betul. Sama seperti saya fans MU yang selalu berpengharapan penuh pada Ya. tim saya gitu ya. Ya, iman saya dilatih gitu ya. Begitu saya mendukung tim ini, iman saya dilatih, betul. Fans MU garis keras guys, lihat pakai Iya, iya. bajunya. Iya, kebetulan Bisa karena di-zoom, bisa karena di-zoom. MU di sini. Asik. Oh di hati, Bukan hati. di batik. Iya, nih. Yang di hati cuma Tuhan, ini MU di batik. Oke, Iya. oke, boleh. Di luarnya hati. Di luarnya hati, betul, di batik. Boleh, Bisa boleh. aja saya. Oke, informasi terakhir, tadi sudah bawa coklat semua, bawa semua? Bawa? Oke, nah coklatnya nanti buat saya. Enggak dong, salah. Diabetes nanti. Coklatnya nanti akan teman-teman kan dapat ini ya. Semua pegang, boleh dicek dulu. Jangan sampai hilang, semua pegang semuanya ya. Oke, nah yang sudah dipegang jangan lupa disimpan baik-baik karena teman-teman nanti bakal tukerin nomor ini ke Dengan? apa? Dengan Coklat. Nah, bukan dengan kata-kata motivasi ya. Dengan coklat ya teman-teman ya. Oke. Buat nomor 1 sampai 90 ya, bisa ke area yang ke Sini. arah belakang kameramen. Nah, yang lurus ke sana ada hati-hati banyak tuh. Nah, Hati-hati. hati-hati ya jalannya ya. Jadi hati-hati jalannya sampai ke sana. Terus tukarkan dengan coklat gitu. Ya, tunjukin nomornya ya, Tunjukin nomornya. Untuk nomor 1 sampai 90. 90, betul. Nah, untuk 90 sampai 150. 91 dong. Oh sorry, 91 Ya. maksudnya ya. 91, 90 apa 2 dong berarti ya. 91 sampai 150 ya. Di sebelah kiri, itu tuh kakaknya. Dadadadang. Nah, yang itu ya teman-teman. 90 sampai 150. 91. Ya itu dia. Sembilan- Oke, yang 90 kesenengan tadi ya. Kayak wah dapat 2 nih gitu. Enggak ya. Salah, ya. 91 sampai 150 di sebelah kanan ya. Kalau yang 1 sampai 90 di belakangnya kameramen. Betul. Oke. Jangan lupa dibikin story ya. Kita ada at yours. Jadi kalau mau abadikan momen hari Betul. ini sama coklatnya. Sama ada apa? Ada Hashtagnya. Wah. Iya. Apa tuh? Nanti kita akan pikirkan. Iya, luar biasa. Spontan. Ide yang bagus. Ide yang bagus kakak ya. Oke. kakak. Apa ya? Kita pikirkan Saya- spontan di sini. Iya, luar biasa, luar biasa. Kita pikirkan. Jarang-jarang kita kagok ya di sini. Oke, nah. Oh jangan lupa ini ya. aku tahu. Cornerstone Ha-ha. Special Valentine. Nah, Cornerstone Special Valentine. Luar Nah, biasa. betul. Hashtagnya Cornerstone Special Valentine. Yes. Terus kalian bisa ambil template-nya di IG Cornerstone, udah ada at yours. Jadi tinggal pencet Betul. at yours. Betul, sudah ada di ini ya. Yeah. Di endorse kita di highlightnya. Oke, Ada lagi template sudah? apa? Sudah? Sudah, saya mau ini aja deh. Setelah dari sini saya mau berpengharapan penuh untuk MU biar menang. enggak Salah. untuk mengajak jiwa-jiwa baru maksudnya Asik, gitu. Asik. betul. Ya, ajak jiwa-jiwa baru juga ya teman-teman. Supaya kita bisa makin beramai-ramai memuji Tuhannya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya teman-teman. Kami pamit undur diri. See you and God bless you. Bye-bye. Mandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Sama-sama kita bagi beri teman-temanku kita akhiri pada kita. Terima kasih Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Buat setiap kebaikan-Mu malam hari ini ya Bapak, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami juga sudah selesai menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami percaya ya Bapak, setiap yang hadir di tempat ini kami percaya Engkau yang mau urapi, Engkau yang mau berkati ya Bapak. Engkau juga mau berkati setiap pelayan-mu ya Bapak yang sudah bertugas malam hari ini. Mulai dari tim WL, singer, asyir, multimedia, soundman, EMC, choir, bahkan semua pelayan yang sudah bertugas, kami percaya Engkau mau urapi, Engkau mau berkati mereka ya Bapak. Terutama Engkau mau berkati setiap kami ya Bapak yang hadir. Engkau mau lindungi, Engkau mau sertai kami Tuhan sepanjang hari ya Bapak. Kami percaya urapan-Mu turun atas setiap kami, berkat-Mu yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kau mau berkati juga Tuhan hamba-Mu David Lee yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Engkau mau berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, apapun yang David Lee kerjakan, Engkau selalu turut campur tangan. Pertemukan kembali ya Bapa kami minggu depan Tuhan untuk kembali dapat memuji, menyembah Engkau. Juga mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau mau berkati setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang urapi dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Engkau selalu ada dan Engkau selalu berikan kami pengharapan yang hanya pada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih kuasa-Nya yang tunggal, yang turun atas kita, yang menaungi, membimbing dan memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Cerahnya mentari, oh, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sudah kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan
Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Jangan lupa tukarkan coklatnya teman-temanku.